Setelah Johnny tiba di Teluk Kacemak, dia berburu seekor beruang coklat, dan menanam sayuran. Tapi sejujurnya, keragaman makanan masih kurang. Perkemahannya dekat dengan laut. Jadi saat senggang, dia sering pergi memancing, untuk membuat makanannya lebih bergizi. Kali ini keluar, dia menggunakan perahu kecil. Saat berlayar di antara teluk, sangat berbahaya. Untungnya cuaca cerah hari ini. Ombaknya tidak terlalu besar. Kalau tidak, dia mungkin tidak akan keluar. Menemukan area laut yang agak tenang, dia melemparkan joran ke laut. Tujuannya adalah menangkap salmon atau cod. Salmon untuk dimakan sendiri, cod untuk diberikan kepada anjingnya. Kehidupan di alam liar itu sendirian. Itulah mengapa dia memelihara anjing yang pemalas. Untuk menemaninya, kadang-kadang tidak ada makanan. Dia sendiri menghemat pengeluaran. Dia juga tidak akan membiarkan anjingnya kelaparan. Harus diakui, ikan di laut memang banyak. Dalam sekejap mata, pancingan sudah mulai bergerak. Lihat kekuatannya. Sepertinya ikan yang cukup besar. Namun saat ditarik ke sisi kapal, Johnny langsung kecewa. Karena itu ikan kakap. Dagingnya tidak banyak dan tidak enak. Sirip punggungnya beracun. Maka dilepaskan kembali ke laut. Tidak lama kemudian, ikan kedua tergantung di kail. Namun, lagi-lagi ikan kakap. Beruntun. Entah itu sial atau dia masuk ke sarang ikan kakap. Lebih baik meninggalkan tempat ini. Lebih baik kita segera kabur. Namun tempat baru yang ditemukan. Saat itu ombak sedang meningkat. Sepertinya ada kemungkinan kapal akan terbalik. Maka dia harus pergi lagi. Mencari tempat dengan angin dan ombak lebih tenang. Alam yang agung tidak akan melambatkan langkahnya karena seseorang atau sesuatu. Dan memperlambat langkahnya. Orang yang hidup di alam liar, pastikan untuk tidak keras kepala. Bertindak sesuai keadaan adalah pilihan yang paling bijaksana. Melaju di laut untuk waktu yang lama. Akhirnya dia menemukan area laut yang agak tenang. Ikan tetap cepat menggigit. Melihat pancingannya melengkung seperti itu. Sepertinya ikan besar. Tunggu hingga ia ditarik ke permukaan air. Baru saja menyadari, ini adalah ikan turbot besar. Dagingnya sangat lezat. Jadi diputuskan untuk disimpan. Masalah makanannya selesai. Sekarang dia akan melanjutkan menangkap ikan kod. Menyiapkan makan malam untuk anjingnya juga. Tapi ikan ini belum tergantung di kail. Johnny kemudian menyadari, arus air di sini semakin cepat. Terus seperti ini bisa berbahaya. Maka dia dengan tegas memutuskan untuk mengakhiri memancing. Langsung pulang. Waktunya sudah mencapai hari kedua. Cuaca membaik. Johnny terus pergi memancing di laut. Sumber daya di laut sangat melimpah. Asalkan kamu mampu mendapatkannya. Meskipun tanpa uang, kamu masih bisa hidup sejahtera. Tugas utama hari ini adalah memancing ikan kod di atas kapal. Dia segera menangkap satu. Sayangnya, ikan besar yang sayangnya tidak bisa dimakan. Setiap kali menangkap ikan ini, dia akan pindah lokasi memancing. Setelah usaha keras, Johnny akhirnya menemukan lokasi ikan kod. Setelah itu, semuanya menjadi lebih mudah. Besar, kecil, terus berdatangan. Saat tiba waktu makan siang, dia sudah mengisi satu ember penuh dengan ikan kod. Cukup untuk anjing makan selama 2 minggu. Sekarang dia akan kembali ke perkemahan. Untuk memproses ikan, menghilangkan isi perut, kepala, dan tulang ikan. Kemudian digantungkan untuk dikeringkan. Menunggu hingga air dalam daging menguap. Sehingga bisa disimpan dalam jangka panjang. Kembali ke daratan. Pasangan alam liar Chris dan Jesse. Setelah mendapatkan seekor beruang hitam, mereka tidak perlu khawatir tentang makanan untuk waktu yang lama. Namun, untuk bertahan hidup dalam padang gurun dalam jangka panjang, hanya makan daging pastinya tidak cukup. Mereka harus mencari cara untuk menjaga keseimbangan gizi. Maka mereka berencana untuk membuat kebun di depan rumah. Untuk menanam sayuran. Untuk menambah vitamin. Mereka mulai makan sayuran. Luas kebun tidak perlu terlalu besar. Beberapa meter persegi sudah cukup. Penonton yang pernah menonton video sebelumnya pasti tahu. Ketika pasangan burung mandarin baru saja tiba di sini, hampir mati kelaparan. Kemudian mereka belajar menjadi lebih cerdik. Saat musim dingin sulit untuk berburu, mereka pergi ke kota untuk membeli kacang dan beras. Begitulah cara mereka bertahan. Melewati satu musim dingin ke musim dingin berikutnya. Mereka yang awalnya tidak berpengalaman menjadi ahli. Setelah menyelesaikan masalah daging, tentu saja, sayuran juga harus diikut sertakan. Untuk sekali dan selamanya. Ketika mereka berencana untuk membangun kebun sayur, membuat sistem saluran air sederhana di atap, untuk mengumpulkan air hujan untuk irigasi. Sistem yang rumit, berarti lebih banyak pekerjaan. Namun setelah selesai dibangun, mereka bisa lebih tenang. Mereka mulai menebang beberapa kayu, memotongnya menjadi papan-papan kayu, kemudian menyusunnya menjadi bentuk persegi panjang, memperbaikinya dengan sekrup. Inilah tampilan awal kebun sayur. Setelah kerangka selesai dibuat, mencampurkan tanah yang diperlukan. Ini seharusnya bagian yang paling sulit. Mereka pergi ke tempat penebangan kayu mereka sendiri. Di sana ada sebatang kayu yang membusuk.
Setelah dihancurkan dengan sekop, bisa langsung digunakan untuk menanam, memuat semuanya ke kereta luncur, menariknya kembali ke perkemahan, menempatkannya di kebun sayur. Sebagai dasar, kemudian menggali rumput di halaman mereka sendiri, menggali tanah hitam di bawahnya, juga membawanya ke kebun sayur. Jika bisa membuat rumput tumbuh subur seperti ini, pasti bisa menanam sayuran. Taburkan abu kayu yang telah dikumpulkan selama ini, campurkan, maka bisa ditanam. Terakhir, buatlah sistem irigasi untuk kebun. Di perkemahan ada beberapa pipa PVC bekas. Belah pipa-pipa tersebut dari tengah. Buatlah saluran air, pasang di taman. Lalu carilah sebuah drum minyak bekas. Tempatkan di bawah atap. Tunggu hujan turun. Hujan akan mengisinya. Kemudian gunakan pompa air untuk mengeluarkan air, mengalir ke saluran, sehingga dapat menyediakan sumber air yang cukup untuk kebun. Tanam semua sayuran yang telah ditanam sebelumnya. Semuanya ditanam di dalamnya, maka bisa menunggu panen dengan tenang.